Sekarang di bagian kedua, kita bakal bahas beberapa faktor lainnya dan faktor yang keempat ya, berarti ya, yuk. Keempat itu ada namanya, ini menarik, anxiety about anxiety. Ayo pernah dengar nggak anxiety about anxiety? Sampai belum aku marahin ya. Ini udah ikut workshop with anxiety. Ceritanya tiba-tiba pura-pura, belum Kak, Oh, belum. belum kah? Gimana? Anxiety about anxiety sejauh yang kamu pahami, sejauh ini apa tuh? Boleh kalau misalnya bisa bantu dijelasin. Sejauh ini singkatnya cemas akan cemas gitu. Jadi Oke. cemas nanti akan cemas gitu That's intinya ya. right. Jadi penilaian kalau cemas itu buruk, kurang lebih kayak gitu kan ya. Kecemasan itu sesuatu yang nggak nyaman atau bahkan karena nggak nyaman itu perlu dihindari gitu, nggak mau dirasain. Gitu. Ayo pernah nggak, ngalamin ini juga anxiety about anxiety? Nah, kayaknya Gimana? banyak banget Banyak ya episode pengalaman cemas. kecemasan ya? Gimana tuh Iya, yang iya. pengalamannya? Jadi ya balik lagi ya, Mmm, public speaking tadi tuh, karena mhm waktu mhm. SMA juga aku merasa mungkin kapabilitas public speaking aku masih belum jago. Ah Jadi hah hah. aku merasa kayaknya aku udah pasti cemas nanti, pasti Mmm, nanti akan mengalami itu gitu waktu aku perform. mhm mhm. Dan aku menilai orang yang perform terus deg-degan, gemeteran, terus Mhm suaranya getar, mhm. keringetan dan sebagainya itu buruk gitu kayak, "Ah, nggak jago," Mmm, gitu. mhm mhm. Kompeten gitu. Dan Mhm cemas itu adalah sesuatu yang buruk gitu, menurut mhm. aku saat itu. Mhm. Jadi aku kayak, "Aduh pokoknya lo nggak boleh cemas ya, Yu," gitu. Oke. Dan itu justru makin membuat aku terbebani dengan ekspektasi Iya. bahwa aku nggak boleh cemas gitu. Padahal kan sebenarnya cemas itu ya wajar kan gitu ya. Betul Cuman betul. ya aku menilai itu sebagai sesuatu yang kayak, "Lu nggak boleh cemas, cemas itu cupu." Iya gitu. iya iya iya. Jadi emang cara yang lebih membantu adalah ya makanya yang udah berkali-kali kita tekankan gitu ya di video ini di awal, di awal bagian satu sama di video sebelumnya bahwa kecemasan is okay sebenarnya. Is fine gitu ya, sangat manusiawi gitu, yang membuat kita jadi manusia gitu kan, kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat, kita hanya manusia gitu. Jadi, kecemasan tuh nggak apa-apa gitu dan pun kalau nggak enak ya emang nggak enak sih ya, maksudnya kan kecemasan yang intens tuh nggak enak gitu ya. Tapi, perlu yang kita tahu caranya adalah, ketika kita lagi cemas itu sebenarnya ini, kita menyadari bahwa kecemasan itu nggak selamanya. Kalau Ayo, misalnya ya, kamu bisa lihat kecemasan ini nggak selamanya gitu ya, mungkin akan meningkat gitu, tapi lama-lama akan menurun juga. Itu kira-kira akan membantu kamu nggak? iya, pasti. Dan itu aku lakukan ketika aku udah mulai kuliah, Kak. Jadi kayak Gimana? karena aku ingin lebih jago lagi gitu ya public Ah speaking-nya gimana, harus bisa nih gitu ya. Aku mikir, ayo kita berkembang gitu ya. Aku mhm berpikir bahwa setiap aku mau public speaking, aku bilang sama diri aku, ini cemasnya paling cuman semenit 2 menit, lo gemeter, lo deg-degan, lo mhm nggak pede itu cuma semenit, tapi sisanya it's okay gitu. mhm Nanti ya mhm. kita mungkin bahwa setelah semenit itu akan mereda gitu. Dan That's ketika right. aku punya pikiran itu, akhirnya aku iya bisa gitu. Di menit kedua udah kok nggak gemeter, aku juga bingung gitu. Mhm Mungkin mhm mhm. dari pikirannya udah kasih tahu ya bahwa it's okay kok, cemas itu it's okay. Nanti akan mereda kok gitu. Beberapa Iya. menit aja di awal gitu. Benar benar. Jadi, justru ya semakin kita menolak gitu ya, semakin kita menolak, semakin kita berusaha untuk mengontrol, ini nggak boleh saya cemas sama sekali, itu sebenarnya membuat kita semakin cemas gitu. Karena kita malah fokus gitu, "Ini aku cemas nggak ya? Ini aku merah, ini pipiku merah ya? Ini gemeteran nggak ya?" Itu justru malah ke arah sana gitu loh. Jadi ketika itu terjadi gitu ya, teman-teman bisa mengizinkan diri teman-teman Ya. untuk merasa cemas, meng-embrace the fact, memeluk fakta aneh banget ya bahasanya, menerima fakta gitu ya, kalau misalnya kalian lagi cemas gitu ya, karena eventually, pada akhirnya ketika tadi ya, kita nggak terlalu fokus, kita nggak underestimate kemampuan kita untuk cope gitu ya, dan ya let it be aja emosi itu datang, itu lama-lama kecemasannya akan menurun dengan sendirinya gitu. Ya sama seperti emosi lain gitu, misalnya teman-teman lagi dimarahin orang gitu ya, misalnya dimarahin orang tua, itu aku sering tuh. Tahu nggak?
dimarahin dosen, misalnya ada dosen yang lagi marah di depan kelas, terus ya nggak enak kan rasanya gitu kan. Ya caranya adalah ya udah nggak enaknya itu kita rasain, kan juga nggak berjam-jam juga kan, nggak berhari-hari juga kan. Hmm. Lama-lama intensitas emosinya akan menurun dengan sendirinya gitu kan. Itu sebenarnya adalah satu cara yang bisa membantu juga kita menenangkan kecemasan kita gitu. Jadi mengingat bahwa emosi itu, karena emang betul emosi itu sesuatu yang sebenarnya sementara gitu. Jadi dia akan meningkat, tapi pada akhirnya dia akan menurun dengan sendirinya. Seperti kalau bahasanya Mas Firman itu seperti ombak gitu yang akan meninggi pada puncaknya, tapi dia lama-lama akan turun juga. Sebenarnya bukan kata Mas Firman sih, kata Mas Firman belajar dari mana gitu. Right. Tadi anxiety about anxiety, terus juga ada sebenarnya udah sempat disinggung juga, dan Ayu tadi udah sempat bilang juga, yaitu ada faktor terkait menghindar yang sebenarnya membuat kita bisa semakin, atau kecemasan kita itu tetap ada gitu terhadap suatu situasi yang kita cemaskan. Karena seperti yang di video sebelumnya, kita nggak belajar kalau misalnya kita menghindar terus, kita nggak belajar kalau bisa jadi situasi ini tidak seburuk itu, tidak seberbahaya itu. Kita nggak belajar, oh ternyata aku bisa loh ya ngadepin itu gitu, dan lain sebagainya. Dan kalau dari Ayu, pengalaman menghindar kamu yang kamu sadari ini kayaknya yang membuat aku semakin cemas nih terhadap satu hal, ada nggak yang bisa di-share biar semakin merefresh pembahasan kita hari ini? Oke. Kalau aku menghindar itu pasti kalau bener-bener pernah menghindar itu kucing memang. Oke. Balik lagi ke topik kucing ya. Oke. Jadi aku tuh mungkin ada beberapa kucing yang besar dan menurut aku tidak mengancam, jadi aku tidak terlalu menghindar. Tapi ada beberapa spesifik kucing yang aku tidak mau menyebutkan kucing mana aja. Oke. Tapi itu pun tuh mengancam sekali sehingga aku ketemu mereka tuh banyak ya. Ya aku selalu kabur gitu, selalu kayaknya aku nggak akan pernah bisa gitu. Mau Hmm. megang aja, aku menyentuh kayak tulangnya itu kayak udah takut gitu, kayak udah nggak. Dan akhirnya aku nggak tahu apakah dia akan menyakar aku, apakah dia akan benar melukai aku nggak pernah tahu gitu. Betul, betul. Jadi kamu nggak punya itu ya, semacam bukti gitu ya, bukti nyata kalau misalnya situasi itu nggak seberbahaya itu gitu lah, kasarnya seperti itu. Dan memang sebenarnya balik lagi ya, menghindari itu kan sesuatu yang mungkin jadi sesuatu pilihan pilihan melindungi diri yang pertama gitu ya, karena kan wajar juga gitu ya. Tapi balik lagi ketika misalnya ya, setiap kali ini yang jadi masalah sebenarnya menghindar sesekali ya juga mungkin manusiawi gitu ya. Tapi balik lagi kalau kita jadikan itu sebagai kebiasaan, apalagi kecemasan kita terhadap suatu hal, itu sebenarnya udah sampai menghambat kita. Misalnya, kita kerja jadi karyawan. Misalnya kita, punya ketakutan ketinggian gitu misalnya. Terus kita naik jabatan, soalnya ada gitu, aku dengar dari dosen kalau nggak salah ya, dosen cerita tentang pasiennya gitu ya, beliau ini yuk, jadi naik jabatan, kan kantornya di atas tuh yuk, dia nggak mau, karena dia takut ketinggian. Serius, wow. Itu kan itu sangat mengganggu kan, maksudnya yang jadi masalah adalah bisa jadi ketika kita menghindari sumber kecemasan yang mana tadi ya, justru menghindar atau avoidance itu membuat kecemasan semakin intens, kita melewatkan hal-hal yang penting bagi kita. Itu mungkin yang udah jadi warning signs gitu ya, hal-hal yang membuat kita perlu apa ya, aku mau menghindari kata waspada gitu. Perlu kita refleksi lagi apakah benar menghindar sesuatu yang bijak gitu ya. Apalagi ya itu tadi, ketika membuat kita kehilangan sesuatu yang berharga bagi diri kita yang udah mengganggu gitu. Atau misalnya ya, Ayu ternyata mau jadi dokter hewan, tapi takut kucing gitu kan, gimana gitu ya kalau misalnya terus-terusan menghindar itu kan, mau nggak mau kita harus belajar untuk menghadapi itu gitu kan kasarnya. Makanya memang kalau di terapi untuk kecemasan, memang kita belajar untuk secara bertahap menghadapi
itu ya hal yang membuat kita cemas gitu, meskipun bisa dilakukan secara bertahap karena kalau menghadapi itu langsung kan selalu menakutkan kan pastinya gitu. Misalnya mekanisme avoidance dan kita menghadapi atau mengekspos diri kita itu bisa membantu adalah mungkin bisa digambarkan dengan grafik. Sayang sekali ya ini agak susah gitu untuk menggambarnya. Tapi intinya misalnya gini yuk. Jadi misalnya kalau kita cemas gitu ya, itu kan misalnya cemasnya naik nih ya. Kalau kita menghindar, kalau misal kamu menghindar langsung lega, iya kan? Langsung Bisa. turun ya kan kecemasan turun. Tapi pas kamu menghadapi lagi, naik lagi gitu kan. Terus Ya, turun lagi gitu. Grafiknya tuh benar. akan seperti itu kalau misal kita gambarkan seperti grafik. Jadi kayak tinggi, turun, tinggi, turun, tinggi, turun. Tapi kalau misal kita belajar untuk menghadapinya, naik nih ya kecemasannya. Kalau hadepin kan kita terus bersama kecemasan itu gitu kan. Kita berada terus di situasi yang membuat kita cemas gitu kan. Hal yang membuat kita cemas. Itu mungkin turunnya akan lebih lama gitu ya kecemasan kita. Ya nggak nyaman sih. Tapi lama-lama kalau kita belajar untuk menghadapi itu gitu ya. Itu yang tadinya awal tuh turunnya pelan-pelan. Kalau tadi kan langsung tuh gini kan, langsung yang kayak cepet gitu kan. Kalau ini memang turunnya akan lebih pelan-pelan di awal. Tapi lama-lama karena kita belajar gitu ya, semakin kita menghadapi itu, kita belajar, oh ternyata saya bisa ngadepin ya. Nanti di bawahnya mungkin nanti sambil ada gambar aja kali ya, nanti kita editnya ada gambar aja biar kebayang. Itu nanti akan turun, semakin turun. Jadi grafik apa ya, intensitas kecemasan kita akan semakin landai seiring dengan kita terus mengekspos diri kita untuk menghadapi kecemasan kita gitu. Jadi justru membantu dalam jangka panjang. Intinya kayak gitu. Ketika kita nggak menghindar, itu akan secara jangka panjang akan membantu meredakan kecemasan yang kita miliki gitu terhadap suatu